Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wal 'asr innal insana lafi khusr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa ala dzalika minasy-syakirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat yang penuh barokah ini, khatib mengajak kepada seluruh hadirin, khususnya kepada diri khatib sendiri, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebenarnya apakah makna iman yang sebenarnya? Iman adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi sirran wa alaniyah batin wa jahirah. Iman, takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sepi walaupun ataupun dalam keadaan ramai, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mengasah diri kita terus menerus untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takut inilah yang akan menjaga kita terus menerus berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari dosa-dosa atau maksiat yang kita lakukan. Jangan sampai hadirin kita justru sebaliknya bangga dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 188, la tahsabanna alladhina yafrahuna bimafazatin bima atau wa yuhibbuna ayyabadu lam yaf'alu fala tahsabanahum bimafazatin min adab walahum adabun alim. Janganlah sekali kamu mengira bahwa orang kira apa perbuatan buruk yang kan dan mereka kerjakan suka dipuji padahal mereka melakukan apa-apa. Kamu sekali-kali mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya akan mendapatkan azab yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Ali Imran 88 ini perlu kita gaungkan kembali tengah-tengah umat Islam dewasa ini. Apalagi kita hidup di zaman digital dengan kemajuan teknologi sedemikian, topang sosial yang dideparkan. Kita dengan mudah saat ini hadirin melihat satu peristiwa ironi. Orang-orang tidak lagi malu dosa-dosa yang mereka lakukan. Bahkan tidak hanya malu, mereka tidak lagi malu untuk memamerkan maksiat yang mereka lakukan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ironi sekali, dosa tidak lagi dipandang suatu harusnya ditutup rapat,
Hari ini orang dengan mudahnya memperlihatkan maksiat yang mereka lakukan tanpa rasa malu. Sungguh ironi, dosa yang dilakukan dianggap ekspresi kejiwaan dan layak dipuji. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, bisa kita dengan mudah orang dengan bangganya mempamerkan maksiat yang ia lakukan, judi, membuka aurat, pasang-pasangan dengan bukan mahramnya, na'udzubillahi min zalik, bergaya hidup hedon lain sebagainya, menjadikan agama sebagai lelucon, bahkan sedikit di antara mereka menjadikan agama sebagai hiburan. Na'udzubillah min zalik, sebagian mereka justru menjadikan konten tersebut sebagai ladang pencaharian untuk mencari nafkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih parahnya lagi, kita yang mengingatkan justru dianggap kolot, kita yang mengingatkan justru dianggap sok suci, kita yang mengingatkan justru dianggap fanatik dengan agama. Na'udzubillah min zalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa, fenomena yang kita lakukan, yang kita saksikan saat ini sudah diperlihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, bahwa akan ada umatku yang tidak malu lagi dengan dosa yang ia lakukan, bahkan memamerkannya kepada ramai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, kullu ummati mu'afan illa al-muhajirin illa al-mujahirin, wa inna minal mujahirati ay ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan summa yusbihu wa qad salahu Allahu fayaqul ya fulan amiltul barihata kada wa kada wa qad tab yastaruhu Allahu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua umatku akan diampuni dosa-dosanya, akan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang mujahir, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan sesungguhnya wa innal mujahirati ayya'malar rajulu bil-lail, dan sesungguhnya termasuk dosa mujahir, seorang laki-laki yang melakukan maksiat di malam hari dan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kemesokan harinya yaqul ya fulan, sudah Allah tutup aibnya di malam hari, pagi harinya ia berkata kepada orang lain, wahai fulan, aku telah maksiat di malam hari, padahal Tuhannya menutupi aibnya di malam hari, tetapi pada pagi hari ia malah membuka dengan apa yang telah Allah tutupi. Na'udzubillahi min zalik. Hadis muttafaqun alaihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengingatkan, menegaskan kepada kita bahwa bagi kita yang melakukan dosa di malam hari dan berusaha untuk menutupinya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di esokan harinya, Allah masih memungkinkan dosa kita untuk diampuni. Tetapi tidak bagi seorang mujahir, orang-orang yang bangga justru melakukan dosa-dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mengapa demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Setidaknya ada 4 dosa bagi orang yang suka memamerkan kejahatan, dosa bagi orang yang suka memamerkan kemaksiatan. Yang pertama adalah dosa yang ia lakukan sendiri, dosa judi yang ia lakukan, membuka aurat yang ia lakukan, ikhtilat bersama yang bukan mahrimnya, dosa yang pertama. Yang kedua
adalah dosa bangga dengan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, istihza'u fiddin, meremehkan ajaran agama, meremehkan syariat yang seharusnya kita jaga kesuciannya. Dan yang keempat, ini yang paling berbahaya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memamerkan dosa-dosanya kepada orang lain berpotensi akan mendapatkan dosa jariyah yang terus menggelinding bagaikan bola salju yang semakin banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dalla ala khair falahu mislu ajrin fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang lain melakukan. Sebaliknya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menunjuk satu kemaksiatan dan orang lain menduplikasi kemaksiatan itu, maka siap-siap kita pun akan mendapatkan dosa tersebut. Billahi min zalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan dosa jariyah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan menasihatkan bahwa anak Adam, Qabil, yang membunuh saudaranya Qabil akan mendapatkan dosa orang yang membunuh sampai nanti hari kiamat. Mengapa demikian? Karena Qabil adalah orang yang pertama mempraktikkan pembunuhan di muka bumi ini. Maka ia bersiap-siap akan mendapatkan dosa jariyah dari setiap kejahatan pembunuhan yang dilakukan sampai nanti hari kiamat. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di dunia yang sudah terbuka sedemikian ini, kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga lagi masa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar setiap hari, beristighfar setiap saat apabila kita melakukan satu amalan atau kemaksiatan, dan jangan sampai orang lain menduplikasi kemaksiatan yang kita lakukan, karena sesungguhnya itu bisa menjadi dosa jariyah bagi kita, diri kita sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala perbuatan dosa, perubahan zaman yang semakin nyata. Na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun la yazal an kulli syai'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu akramul awwalin wal akhirin al-mab'usu rahmatan alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullah wa darul fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah was sawmi wa jami'il ma'murati wal wajibat. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي حاجات اللهم أفرغ علينا صبرا وصبر أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا المجاهدين ومسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين ومسلمين في فلسطين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وعلى نعمه يزدكم ولا ذكر أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر أكبر لا